Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 427. Ketika Chen Che dimarahi oleh Li Linzi seperti cucunya di luar, kakak ipar ketiga, Qiu Yaoer, dan wanita hamil Liu Xiaoxiao semuanya sedang makan melon dengan gila-gilaan di depan pintu. Ketika mereka melihat Chen Che menuruti kata-kata Li Linzi, Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaoer sama-sama menunjukkan ekspresi iri. Hebat saudari Linzi. Suami kita adalah orang yang sangat sombong. Dia bisa sangat dikendalikan oleh saudari Linzi kita. Sungguh menakjubkan. Saudari Linzi adalah idola saya. Bisik Qiu Yaoer, konsep kata idola diberitahukan oleh Chen Che padanya, dan dia mempelajari serta menerapkannya. Kakakmu Linzi membelamu. Dia khawatir suamimu akan memperlakukanmu seperti sebelumnya. Kakak ipar ketiga dapat melihat dengan jelas dan memperjelas rencana tindakan Li Linzi dalam satu kalimat. Hal ini membuat Qiu Yaoer dan Liu Xiaoxiao sangat tersentuh. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada suamiku. Jelas bukan seperti itu, Liu Xiaoxiao hanya bisa menahan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa suaminya tidak mengatakan yang sebenarnya karena dia mengkhawatirkan wajahnya. Kalau tidak, jika dia mengatakan ini kepada Li Linzi, apa yang akan dipikirkan Li Linzi tentang Liu Xiaoxiao di masa depan? Ketika dia memikirkannya, Liu Xiaoxiao pasti akan memanggilnya gadis centil. Dia masih memikirkan hal seperti itu saat ini. Oleh karena itu, meskipun Liu Xiaoxiao tergerak oleh Li Linzi karena membantu mereka, dia bahkan lebih tersentuh oleh suaminya karena memikirkannya. Secara keseluruhan, semuanya baik-baik saja, dan suasana hati semua orang dipertimbangkan. Hanya Chen Che yang sedikit terluka. Sup ayamnya direbus. Chen Che dan Li Linzi memasaknya bersama. Sejak awal, Li Linzi memarahi Chen Che dengan wajah datar. Belakangan, Chen Che sengaja menggodanya sedikit, membuatnya tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Entahlah, dikira, rebusannya panas. Chen Che masih memiliki pengalamannya sendiri dalam menangani wanita. Memang benar Li Linzi adalah wanita yang kuat, tapi dia juga seorang wanita. Dia sudah makan sosis dan tahu rasanya yang enak. Akhirnya, Chen Che menyadari bahwa mata Li Linzi hampir kesemutan ketika dia menatapnya. Di bawah meja di mana orang lain tidak bisa melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan kakinya. Sangat disayangkan situasi di tempat kejadian tidak memungkinkan, jika tidak, Chen Che pasti tidak akan melepaskannya, dan dia pasti akan menyeretnya untuk bertarung selama 300 ronde. Setelah membawakan sup ayam untuk Liu Xiaoxiao dan melambaikan tangan kepada Li Linzi, yang matanya tersipu, Chen Che terus berjalan-jalan keluar. Semua sudah dikatakan dan dilakukan, masalah Zhao Junlin masih perlu diselesaikan. Tapi cara menangani masalah ini sangat merepotkan. Ketika Chen Che melewati akademi, dia melihat Wang Hongwen dan Qiu Bailu lagi. Kedua lelaki tua ini sama muramnya dengan Chen Che, jelas mengkhawatirkan Zhao Junlin. Meskipun Chen Che dan yang lainnya sudah setuju ketika mereka berbicara sebelumnya, mereka memutuskan bahwa Zhao Junlin tidak bisa menjadi kaisar dan berpikir bahwa dia hanya terlihat mirip. Tapi tidak ada yang bisa merasa lega. Sekali lagi, bagaimana jika? Hanya karena kemungkinan ini, setiap orang pasti mengalami kesulitan makan dan tidur nyenyak. Setiap orang ditakdirkan mengalami insomnia malam ini. Dasar bocah, tidak ada yang benar tidak peduli apa yang kupikirkan, dan aku menjadi semakin takut. Bagaimana jika dia adalah orang itu? Bagaimana jika kita lalai atau semacamnya? Sebagai seorang sarjana, dia masih sangat menghormati kekuasaan kekaisaran. Sekarang ada seorang pria yang tampak seperti seorang kaisar berkeliaran di sampingnya. Terlepas dari apakah dia seorang kaisar atau bukan, Wang Hongwen merasakan banyak tekanan. Agar tidak membuat lelaki tua itu khawatir, Chen Che tersenyum dan meyakinkannya, jangan khawatir, Dekan, kita tidak mengabaikannya, tidak peduli apakah dia orangnya atau bukan, kita tidak menyesal, tapi aku pikir kita masih harus mencobanya, karena Chu Zengyi baru saja berkata memberitahuku bahwa dia juga mengira dia mirip orang itu, sama seperti Tuan Qiu, Chu Zengyi juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Che, Qiu Bailu berbalik dan pergi mencari Chu Zengyi. Chen Che tidak bisa menahannya dan hanya bisa mengikuti Wang Hongwen. Segera, Tuan Qiu menemukan Chu Zengyi, dan Qiu Bailu bertanya langsung kepadanya tentang kaisar.
Chu Zengyi tiba-tiba sepertinya telah menemukan teman dekat, dan dengan penuh semangat mengobrol dengan Qiu Bailu tentang Kaisar. Chen Ce dan Wang Hongwen, yang belum pernah bertemu Kaisar, hanya bisa mendengarkan dan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah siapapun datang mengganggunya dengan santai. Mendengarkan percakapan mereka, Chen Ce mengetahui bahwa keduanya telah bertemu dengan Kaisar beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Kaisar masih menjadi pangeran mahkota dan belum naik tahta. Mereka bertemu sang pangeran tepat 3 tahun lalu. Mereka mengutip lebih banyak rincian, dan semakin banyak mereka menjelaskan, semakin jelas bahwa Zhao Junlin adalah Kaisar. Ngomong-ngomong, menurutku Zhao Junlin ini sama. Sama sekali tidak salah. Mungkin ada orang di dunia ini yang terlihat sangat mirip, tapi temperamen mereka dan hal-hal lain pasti sangat berbeda. Ya, menurutku juga begitu. Bocah Bao Chen Ce ini tidak tahu apa-apa, dan dia masih berbicara tentang saudara kembar. Mereka hanya mirip. Lihat, dia adalah kaisar suci kita saat ini. Chen Ce terdiam dan tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Qiu Bailu. Ayo kalian berdua, apakah dia benar atau tidak, bisakah kita pergi dan mencobanya saja? Sesuai rencana sebelumnya, kita hanya perlu melihat 2 orang di sebelahnya. Kita akan tahu apakah yang gemuk emas dan harimau kurus sedang jongkok pada saat kencing. Jadi, ayo ajak mereka minum dan pamerkan keahlian minummu nanti. Ketiga orang itu mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Di mana mereka sekarang? Chen Ce juga ingin mengetahui pertanyaan ini. Setelah dia kembali dan memberitahu saudara ipar ketiganya dan memintanya untuk membuat beberapa lauk untuk disandingkan dengan anggur, beberapa orang mulai mencari Zhao Junlin di desa. Desa Chenjia bukanlah tempat yang besar, jadi relatif mudah untuk menemukan Zhao Junlin dan yang lainnya. Cukup tanyakan pada seseorang. Segera, Chen Ce mengetahui keberadaan mereka. Xiao Yong benar-benar membawa mereka berperahu. Tentu saja arung jeram hanya bisa dilakukan di sungai. Sungai di luar Chenjiachun hanyalah anak sungai dari sungai Jinsa. Bagian ini disebut sungai Qingyang, airnya deras dan jernih. Meski transportasi darat masih menjadi metode utama saat ini, namun pengiriman diperlukan untuk tempat yang lebih jauh. Misalnya gandum yang dibeli oleh Chenjiachun dari luar biasanya diangkut dengan kapal tersebut. Chenjiachuner sekarang memiliki grup pelayaran sendiri, dengan total lebih dari 10 kapal dengan berbagai ukuran. Perahu-perahu ini semuanya dibeli dan merupakan kapal penangkap ikan yang relatif biasa. Namun, studio Chenjiachuner baru-baru ini mulai membuat kapal yang paling penting benda itu adalah kapal uap. Tentu saja, hanya orang-orang dari keluarga Mohis yang dapat mempelajari hal yang membuat zaman seperti itu. Meski masih dalam tahap awal, Chen Ce yakin tidak akan lama lagi Lu Wenhui dan yang lainnya bisa memberikan berkas kasus yang memuaskan. Sungai Qingyang merupakan sumber air yang stabil bagi masyarakat di desa Chenjia. Biasanya hanya sedikit orang yang turun ke sungai untuk bermain karena air sungainya relatif deras. Kecuali beberapa tukang perahu yang baik, masyarakat biasa tidak dapat bertahan hidup di sungai. Xiao Yong juga bisa dibilang pemain yang bagus, karena ia sering melakukan pekerjaan untuk menangkap udang karang di sungai dalam keramba. Hari ini, bersama Zhao Junlin dan mereka berempat, Xiao Yong juga memamerkan keahliannya. Ketika Chen Ce pergi, dia memberitahu Zhao Junlin bahwa Xiao Yong memiliki bakat nomor 1, jadi Zhao Junlin sangat tertarik pada Xiao Yong. Selama percakapan, Zhao Junlin juga menemukan bahwa anak Xiao Yong ini memang luar biasa. Dia tidak hanya pintar, tetapi juga banyak membaca ketika dia berbicara, tidak pernah gagap, dan mendengarkan seperti angin musim semi. Xiao Yong mengajak Zhao Junlin dan yang lainnya berkeliling. Mereka melihat bengkel kertas murbei di desa, ladang murbei, ulat sutera yang dipelihara oleh semua orang, dan pabrik kain. Melihat metode produksi jalur perakitan, Zhao Junlin juga sangat senang. Memperluas wawasannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa pakaian yang dia kenakan sebenarnya berasal dari sini. Bab 428. Meskipun dia mengunjungi banyak hal di desa Chenjia, yang benar-benar mengejutkan Zhao Junlin adalah Xiao Yong sendiri. Cadangan pengetahuan budaya anak laki-laki ini mengejutkan Zhao Junlin dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ce bukanlah seorang pembual. Ia tidak hanya hebat dalam ilmu budaya, ia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang fisika dan matematika. Zhao Junlin saat itu bertanya apakah para petani ulat sutera di desa Chenjia ini bisa menghasilkan uang. Alhasil,
Xiao Yong dengan cepat memberikan banyak data kepada Zhao Junlin. Berapa biaya beternak ulat sutera untuk setiap keluarga, berapa kerugian beternak ulat sutera, berapa keuntungan yang bisa didapat pada akhirnya, lalu berapa gradenya, ulat sutera dapat dibagi menjadi produk jadi, berapa banyak sutera yang dapat diambil dari 100 pon ulat sutera, berapa pon sutera dapat dibuat menjadi sehelai kain, berapa harga sehelai kain dapat dijual, atau berapa banyak baju yang dapat dibuat dari selembar kain, kemudian menyangkut pengangkutan, pencelupan, kebutuhan pencelupan berbagai warna, sumber bahan baku, dan bahan apa yang paling laris. Itu seperti ensiklopedia seluler. Zhao Junlin dan yang lainnya tertegun sejenak. Sungguh luar biasa. Pantas saja saudara Chen mengatakan kamu memiliki bakat menjadi sarjana nomor 1. Menurutku, sarjana nomor 1 tidak sebaik kamu. Ketika Zhao Junlin memandang Xiao Yong, matanya bersinar. Xiao Yong memiliki bakat untuk menjadi top pick, tapi dia lebih kuat dari top pick. Sarjana nomor 1 hanya pandai puisi, prosa, dan klasik, tetapi apakah mereka memahami pertanian, pangan, dan ilmu dunia? Xiao Yong berbeda. Meskipun Zhao Junlin belum menyadari seberapa tinggi pencapaian budayanya, tingkat pertarungan sebenarnya sudah ada di sini. Sejujurnya, Zhao Junlin telah mengembangkan kecintaannya pada bakat. Bakat seperti itu sebenarnya tinggal di desa terpencil ini. Ini hanyalah pemborosan sumber daya alam dan kerugian besar bagi seluruh dinasti Zhou. Bakat seperti itu harusnya bersinar di pengadilan. Kemudian tibalah waktunya untuk berperahu di Sungai Qingyang, karena Xiao Yong berkata akan mengajak mereka mencari makanan unik di desa Chenjia, udang karang. Perahu itu adalah perahu nelayan kecil yang tidak dapat menampung banyak orang. Si emas gemuk tetap berada di pantai dan tidak ikut, tetapi harimau kurus harus mengikutinya, mengatakan bahwa dia ingin melindungi keselamatan Zhao Junlin. Tapi masih ada satu orang lagi, jadi tidak ada pilihan selain mempertahankan wanita Liang dan membiarkannya menemani emas gemuk di pantai. Zhao Junlin tidak keberatan dengan pengaturan ini, dia bisa naik perahu sendiri. Meskipun Liang sedikit tidak puas, Zhao Junlin tidak peduli dengan pikirannya. Ketiga orang itu naik ke perahu, dan Xiao Yong mengikatkan beberapa keramba bambu ke haluan perahu. Keramba ini dibuat khusus untuk menangkap udang, disebut juga keramba darat. Apa sebenarnya udang karang itu? Apakah begitu berharga untuk diperhatikan, Xiao Yong? Duduk di haluan perahu, Zhao Junlin melepas sepatunya dan menendang air dengan kaki telanjang. Tindakan ini sama sekali tidak jantan, tetapi memiliki sedikit kesan main-main. Xiao Yong melirik Zhao Junlin dan merasa sedikit aneh. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, tapi tersenyum dan mengeluarkan sekantong ikan mati. Ikan itu tidak besar dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Xiao Yong mengeluarkan pisau, memotong ikan menjadi potongan-potongan kecil dan memasukkannya ke dalam keramba ikan. Udang karang sebenarnya tidak disebut dengan nama ini sebelumnya. Dulu disebut kumbang merah. Ini adalah hama yang sangat terkenal di daerah kami. Karena cangkangnya relatif keras dan bisa membuat lubang, sering menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian kami, jadi semua orang membencinya. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan mengeluarkannya dari lubang dan menginjaknya sampai mati. Xiao Yong tidak menyadari bahwa ketika dia mengeluarkan pisau untuk memotong ikan, ada perubahan yang jelas pada wajah harimau kurus di sebelahnya, dan jari-jarinya bergerak tanpa sadar mendekati Xiao Yong. Ini adalah tindakan naluriah seorang pengawal senior. Hanya dia yang tahu betapa berbahayanya bagi Xiao Yong untuk menghunus pisau di depannya. Untungnya, dia baru saja memotong ikan. Jika dia melakukan hal lain, itu sangat mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Xiao Yong tidak menyadarinya, dia hanya menjelaskan asal-usul udang karang dengan serius. Tuanku menamainya udang karang dan membuatnya menjadi hidangan yang disebut udang karang pedas. Belakangan, dia memindahkan hidangan ini ke Menara Bangau Putih, dan diterima dengan baik. Zhao Junlin tergerak ketika mendengar ini, Menara Bangau Putih. Apakah Menara Bangau Putih yang bertuliskan, dulu, orang-orang mengendarai Bangau Putih, dan tidak ada Menara Bangau Putih yang tersisa di sini. Setelah Bangau Putih hilang, ia tidak akan pernah kembali, dan awan putih akan tetap kosong selama ribuan tahun. Xiao Yong terkejut, astaga saya tidak menyangka puisi ini telah menyebar sejauh ini. Bahkan tamu terhormat dari jauh pun mengetahuinya. Tentu saja saya tahu. Sekarang puisi, Menara Bangau Putih, telah tersebar di seluruh ibu kota. Jika bukan karena pemberontakan rakyat Qiang, saya yakin banyak sarjana terkenal akan datang mengunjungi Menara Bangau Putih,
dan ini saatnya untuk melihat apakah itu benar, seperti yang dijelaskan dalam puisi itu. Pada titik ini, Zhao Junlin tiba-tiba bertanya lagi, hanya saja saya tidak pernah tahu siapa yang menulis puisi ini. Xiao Yong tersenyum dan menjawab, ini jauh di Cakrawala, tapi dekat di depan Anda. Hah? Puisi ini, ditulis olehmu, Xiao Yong. Zhao Junlin menjadi bersemangat, kuplet Yan Suopon Liu juga ditulis olehmu. Kamu benar-benar memiliki bakat menjadi sarjana nomor 1. Luar biasa. Sungguh menakjubkan luar biasa. Xiao Yong melempar sangkar bambu berisi daging ikan, lalu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda salah paham, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan seperti itu? Tuan, mohon jangan main-main dengan omong kosong Anda, bagaimana saya bisa punya bakat menjadi sarjana terbaik? Bakat terbaik adalah mentorku. Maksudmu, puisi-puisi ini ditulis oleh saudara Chen. Mata Zhao Junlin membelalak. Xiao Yong mengangguk. Alasan mengapa dia mengatakan ini kepada Zhao Junlin terutama karena Chen Ce telah memberitahunya secara khusus ketika dia memintanya untuk menjaga Zhao Junlin dan yang lainnya. Xiao Yong sangat teliti seperti rambut. Dia tahu bahwa Zhao Junlin bukanlah orang biasa, jadi sekarang dia sengaja berpura-pura menjadi hebat untuk membantu gurunya meningkatkan keterampilannya. Walaupun ia tahu kalau skill tuannya sudah sangat tinggi, namun tidak ada salahnya jika di depan tamu terhormat dari ibu kota, dia meningkatkan skillnya bukan. Xiao Yong masih merasa kasihan pada tuannya, karena dia tahu bahwa Chen Ce hampir menggaruk kulit kepalanya akhir-akhir ini karena pemberontakan orang Qiang. Terutama 4 suku besar di antara orang-orang Qiang yang akan segera keluar. Ritme dunia ini akan menjadi kacau. Dia tidak ingin kehidupan bahagia yang akhirnya diganggu oleh orang-orang Qiang sialan itu. Dan karena Zhao Junlin adalah tamu terhormat dari ibu kota, tamu terhormat seperti ini perlu dibuat terkesan. Setidaknya dia harus disadarkan akan sifat menakutkan orang Qiang dan membiarkan mereka membantunya. Jika tidak, Xiao Yong benar-benar khawatir apakah Chen Ce dapat menahan tekanan dari 4 suku utama Qiang hanya dengan kekuatan desa Chenjia. Meski keempat suku Qiang belum semuanya keluar, namun hanya satu suku Wu yang keluar, dan mereka masih di Gunsu. Tapi orang Qiang adalah sekelompok hiena. Mereka bisa mencium bau amis. Bahkan suku Wu tahu bahwa mereka sedang mengambil keuntungan sekarang. Oleh karena itu, tidak akan lama lagi keempat suku besar Qiang akan keluar dari pegunungan. Pada saat itu, tekanan terhadap desa Chenjia untuk menekan puluhan ribu suku Qiang dapat dibayangkan. Berdasarkan premis ini, Xiao Yong dengan sangat cerdik membentuk karakter untuk Chen Ce. Bab 429. Tunggu, biarkan aku pelan-pelan, Xiao Yong, maksudmu puisi Menara Bangau Putih ditulis oleh mentormu. Syair, Yan Suopon Liu, juga ditulis oleh mentormu. Ini, dia. Wajah Zhao Junlin begitu kuat. Dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Alasan Zhao Junlin datang ke tempat terpencil ini adalah pertama karena masalah rakyat Qiang, dan kedua karena Chen Ce. Reputasi Chen Ce sudah menyebar ke ibu kota, namun siapa sangka puisinya lah yang sampai ke ibu kota sebelum nama Chen Ce. Sebelum datang, Zhao Junlin mendengar bahwa Chen Ce adalah orang yang galak. Dia memimpin sekelompok penduduk desa dari desa Chenjia untuk menahan serangan sengit ribuan orang Qiang dan mengalahkan orang-orang Qiang. Zhao Junlin berpikir bahwa Chen Ce ini harusnya menjadi prajurit yang tak terkalahkan dengan tinggi 9 kaki dan pinggang 8 kaki. Kemudian, ketika dia bertemu Chen Ce di kota Rongdong, Zhao Junlin tidak dapat mempercayai matanya ketika dia mendengar orang lain mengungkapkan tubuh Chen Ce, karena gambaran Chen Ce benar-benar berbeda dari dugaannya. Namun menghadapi fakta, dia harus menerima citra Chen Ce sebagai orang seperti itu. Namun kini, beberapa kata Xiao Yong sekali lagi menyebabkan citra Chen Ce berubah dan bergeser di hati Zhao Junlin. Dia awalnya adalah gambaran seorang jenderal yang bijaksana, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang sarjana. Bahkan Zhao Junlin tidak dapat mempercayai bahwa puisi bagus seperti Menara Bangau Putih dan syair abadi seperti Asap Terkunci di Kolam dan Pohon Willow benar-benar ditulis oleh Chen Ce. Xiao Yong meletakkan sangkar lain di tanah dan tidak menanggapi kata-kata Zhao Junlin. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri, pada awalnya, manusia pada dasarnya baik, serupa sifatnya, dan jauh dalam kebiasaan. Dia melafalkan 3 karakter klasik dengan cara yang menarik. Sebagai orang yang berbudaya, Zhao Junlin secara alami mengenali kekuatan 3 karakter klasik sekaligus.
Dia tahu bahwa jika teks semacam ini digunakan untuk pencerahan, itu akan bermanfaat bagi anak-anak. Sungguh akan terlihat dampaknya. Ini namanya 3 karakter klasik. Itu juga ditulis oleh tuan saya. Ini adalah buku pencerahan untuk anak-anak. Sekarang anak-anak berusia 3 tahun di desa Chenjia bisa menghafal 3 karakter klasik. Jika mereka tidak bisa menghafalnya, mereka akan dipukuli. Zhao Junlin mengangguk pelan, luar biasa, luar biasa. Sebelum dia bisa menyelesaikan pujiannya, Xiao Yong mendukungnya lagi. Ada 50 senar Jinse tanpa alasan. Setiap senar dan satu kolom mengingatkanku pada tahun-tahun indahku. Zhuang Zheng terobsesi dengan kupu-kupu di mimpi paginya. Dia menantikan hati musim semi dan burung kukuk kaisar. Ini dia seorang Jinse. Zhao Junlin bertepuk tangan ketika mendengarnya. Oke, puisi ini bagus, lumayan, lumayan. Dia tidak bisa mengatakan apa yang bagus dari puisi itu. Level Zhao Junlin bagus, tapi tidak terlalu tinggi. Dia bisa mendengar puisi itu menarik dan mengandung makna yang dalam, tapi dia tidak bisa merasakannya secara langsung. Tapi ini cukup bagi Xiao Yong. Secangkir anggur-anggur yang bercahaya. Jika ingin minum, segera mainkan pipanya. Jangan tertawa saat terbaring mabuk di medan perang. Berapa banyak orang yang bertempur di zaman dahulu. Negeri ini terbelah oleh pegunungan dan sungai, kota ini penuh dengan tanaman hijau di musim semi. Saya merasakan bunga-bunga berkaca-kaca, saya benci burung-burung yang pergi, dan saya ketakutan. Gunung-gunung terbakar selama 3 bulan, surat-surat dari rumah bernilai puluhan ribu emas, jepit rambut lebih pendek dari yang putih, dan nafsunya meluap-luap. Puisi berjudul, Jinse, Ode to Chrysanthemums, Spring Hope, Sui Tiao Getu, White Crane Tower, dan About to Enter the Wine. Xiao Yong hari ini membuat Zhao Junlin sedikit terkejut. Sebelum Zhao Junlin selesai menikmati satu puisi, Xiao Yong sudah mulai membacakan puisi berikutnya. Setiap puisi kuno klasik ini membuat jantung Zhao Junlin berdebar kencang. Puisi yang luar biasa, puisi yang luar biasa. Apakah puisi-puisi ini ditulis oleh mentormu? Zhao Junlin bertanya dengan serius. Xiao Yong mengangguk, lalu melepas sepatunya dan mulai bermain air. Udang karang tidak masuk ke dalam kandang begitu cepat, sehingga mereka harus menunggu beberapa saat. Tuanku sering menulis beberapa puisi yang luar biasa dan indah, tetapi dia bersikeras mengatakan bahwa dia menulisnya dengan berkah Tuhan. Kita semua tahu bahwa bukan itu masalahnya. Alasan mengapa dia bisa menulis puisi seperti itu hanya karena dia memiliki bakat tinggi. Dia tidak ingin mendapatkan ketenaran, jadi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menulis puisi ini. Zhao Junlin sangat terkejut hingga dia mati rasa. Mendengar ini, dia hanya mengangguk kosong. Beberapa puisi yang dibaca Xiao Yong telah dikirim ke ibu kota, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Yong, meskipun puisi-puisi tersebut telah dikirimkan, mereka tidak mengetahui siapa penulisnya. Tersebar di kalangan masyarakat bahwa beberapa talenta terkenal bahkan tampil berpura-pura menjadi penulis puisi-puisi tersebut, namun sayangnya semuanya ternyata palsu. Tapi hari ini, Zhao Junlin merasa telah menemukan penulis sebenarnya dari puisi-puisi itu. Karena selain puisi dan esai yang sudah disebarkan ke ibu kota, ada beberapa puisi yang dia dapat dari Xiao Yong hari ini yang belum disebarkan, semuanya sama-sama puisi yang bagus, ada banyak puisi. Dalam keadaan seperti itu, siapa lagi selain karakter seperti Chen Ce yang bisa mengarangnya? Dalam hati Zhao Junlin, status Chen Ce terus meningkat. Awalnya dia mengira Chen Ce hanyalah seorang komandan militer yang kasar, tetapi sekarang dia tahu bahwa Chen Ce adalah bakat langka dengan keterampilan sastra dan militer. Setelah Xiao Yong membaca puisi-puisi ini, dia berhenti berbicara dan diam-diam memainkan airnya sambil menunggu udang karang mengambil umpan. Oke, tidak perlu lagi panjang lebar puisi dan esai, Anda tetap perlu memahami prinsip melangkah terlalu jauh dan tidak berbuat cukup. Puisi-puisi yang disebutkan sekarang sudah cukup untuk membuat Zhao Junlin mati terpesona. Sungai tiba-tiba menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, saya mendengar seseorang berteriak dari tepian. Saudara Zhao, Xiao Yong, apa kabar? Apakah kalian menangkap udang karang? Tentu saja, Chen Ce dan Chu Zhengyi datang. Ketika mereka melihat harimau kurus dan Zhao Junlin lagi, Chu Zhengyi, Wang Hongwen, mereka semua memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka bahkan merasa bahwa Xiao Yong sangat berani, karena kemungkinan besar dia adalah kaisar. Sekarang Xiao Yong benar-benar membawa kaisar ke sungai untuk menangkap udang karang.
Sungguh sebuah petualangan. Jika dia secara tidak sengaja jatuh ke sungai dan keselamatan kaisar terancam, kepala semua keluarga Xiao Yong tidak akan cukup untuk dipenggal. Entah apakah yang besar dan yang kecil akan merasa merinding saat bekerja di bengkel senjata. Bagaimana Xiao Yong tahu bahwa Zhao Junlin mungkin adalah kaisar? Dia hanya menebak bahwa status Zhao Junlin akan relatif tinggi, dan menerimanya dengan baik mungkin akan sangat membantu tuannya di masa depan. Oleh karena itu, ia berusaha segala cara untuk pamer demi tuannya. Tuan, kami baru saja keluar dari keramba, dan kami belum mulai memuat udangnya, teriak Xiao Yong sekuat tenaga. Chen Ce ingin memintanya untuk menahan perahunya dulu, tapi kemudian dia berpikir, lupakan saja, pergilah ke sana sendirian. Identitas sebenarnya dari Zhao Junlin masih belum pasti, tetapi meskipun dia adalah kaisar, jika dia bisa mengikuti Xiao Yong keluar, itu berarti dia menyukainya. Jadi, Chen Ce sendiri yang menemukan sebatang bambu, lalu memegang perahu lain dan mendayung menuju sungai. Kedua kapal itu dengan cepat mendekat. Zhao Junlin berdiri dan memberi hormat kepada Chen Ce, saudara Chen. Chen Ce segera membalasnya, saudara Zhao, apa kabar? Apakah kamu bersenang-senang? Meskipun hatinya panik, Chen Ce masih tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut di permukaan. Dalam hal ini, dia tampil jauh lebih baik daripada Wang Hongwen, bahkan Qiu Bailu, dan Chu Zengyi. Setelah mereka bertiga tahu bahwa Zhao Junlin mungkin adalah kaisar, mereka tidak berani mendekat jarak. Saya sangat senang. Saya tidak menyangka bahwa sebuah desa kecil bisa menjadi begitu indah dan kaya oleh Anda, dan saya tidak menyangka bahwa saudara Chen sebenarnya adalah seorang penyair yang hebat. Anda menyembunyikannya begitu dalam. Saya mengagumi Anda, aku mengagumimu. Chen Ce tertawa canggung. Penyair hebat apanya? Dia hanyalah peniru yang tidak tahu malu. Jangan marah ketika orang lain memarahimu, jangan percaya ketika orang lain memujimu. Perahu itu diturunkan dan berada di samping perahu Zhao Junlin. Zhao Junlin berjalan mendekat. Chen Ce memperhatikan bahwa dia telah melepas sepatunya, jadi dia tertegun. Bukan berarti tidak ada salahnya melepas sepatu. Namun ketika Zhao Junlin melangkah melintasi papan kapal, Chen Ce melihat kakinya. Warnanya agak terlalu putih. Saat dia mengangkat ujung jubahnya, terlihat bahwa betisnya bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun. Kakinya juga sangat indah, bulat dan seputih giok kaki. Chen Ce saat ini hanya melihat hal seperti itu berada di Qiu Yaoer. Sekarang dia telah melihatnya pada orang lain, bahkan kaki Li Linzi sedikit lebih rendah. Mengapa ini begitu indah? Chen Ce merasa bersalah. Bagaimana aku bisa melihat kaki pria? Apakah aku mesum? Apakah tidak ada begitu banyak wanita cantik seperti Li Linzi sehingga mereka tidak bisa lagi memuaskan diri mereka sendiri? Pemikiran ini membuat Chen Ce ingin menamparkan dirinya sendiri. Sial, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana Anda bisa berpikir demikian? Anda telah melakukan perjalanan melintasi waktu, bagaimana Anda bisa menjadi seorang gay? Dengan cepat menekan pemikiran ini, Chen Ce, seorang ahli kaki, dengan paksa mencegah dirinya untuk melihat kaki kecil Zhao Junlin, tetapi terus mengobrol dengan canggung dengannya. Saya mendengar dari Xiao Yong bahwa udang karang ini ditemukan oleh Anda, saudara Chen. Dan ini menjadi hidangan terkenal di sini. Betapa lezatnya. Saya tidak sabar menunggu. Chen Ce berkata dengan hati nurani yang bersalah, kalau begitu tunggu sebentar lagi. Setelah udang karang ini dimasukkan ke dalam keranjang, saya pribadi akan memasak udang karang pedas untuk Anda, saudara Zhao, sebagai balasannya. Saya yakin rasa udang karang pasti akan membuat matamu berbinar. Jika Zhao Junlin adalah kaisar, maka dia mungkin telah mencicipi lebih banyak makanan lezat daripada yang pernah dilihat atau didengar orang biasa. Oleh karena itu, Chen Ce menyesali bualannya tadi. Sial, apa yang kamu banggakan saat tidak ada pekerjaan? Tetapi Zhao Junlin mempercayainya, oke. Saya menantikannya, saudara Chen. Anda tidak tahu, saya bahkan dibuat Xiao Yong ngiler ketika dia membicarakannya, jadi jangan mengecewakan saya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bahkan jika kamu melakukan kesalahan, katakan saja padaku. Ekspresi Chen Ce tersenyum, tapi dia meraung di dalam bab 430. Karena mereka menebak identitas Zhao Junlin, obrolan di antara mereka menjadi kurang alami. Tidak peduli betapa tenangnya Chen Ce, dia masih merasa sedikit tidak wajar saat ini. Namun,
Obrolan canggung itu tidak berlangsung lama sebelum Xiao Yong dengan cerdik menemukan ada yang tidak beres dengan gurunya. Ia mendapati gerakan tuannya sangat kaku hari ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, sebagai perwakilan dari orang-orang cerdas, teman sekelas Xiao Yong dengan cepat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan mendapatkan udang karang. Meski waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan sangkar tidak memenuhi standar, namun kemungkinan muatannya tidak banyak saat diangkat. Tapi ini juga merupakan cara yang ampuh untuk memecahkan kebuntuan memalukan Chen Ce saat ini. Tuan, sangkarnya sudah habis, teriak Xiao Yong, lalu mulai mengambil kendaraan hias pertama. Apakah begitu cepat? Biarkan aku mencoba. Zhao Junlin melompat dari perahu Chen Ce lagi. Tindakan ini mengejutkan Chen Ce. Ya Tuhan, ini tidak sebaik di darat. Ini di kapal. Dengan jangkauan pergerakan yang begitu luas, apakah kamu ingin mati? Anda akan baik-baik saja jika Anda jatuh ke sungai, tetapi itu akan membuat semua orang di tempat kejadian terkena serangan jantung. Untungnya, Souhu tidak mendapatkannya secara gratis, dia berdiri di sana dan langsung menghentikan Zhao Junlin yang melompati dan terlalu banyak bergerak. Hal ini juga membuat Chen Ce dan yang lainnya menghela nafas lega. Zhao Junlin tidak menyadari bahayanya sama sekali. Dia mengambil kendaraan hias yang diserahkan oleh Xiao Yong dan bertanya dengan penuh semangat bagaimana cara melakukannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Yong mengajarkan, kamu hanya perlu mengangkat tali pancingnya sedikit demi sedikit. Zhao Junlin mengangguk dan mulai mengangkatnya, berat sekali. Sepertinya ada banyak udang. Belum tentu, kandangnya sendiri relatif berat, Xiao Yong memberinya vaksinasi agar dia tidak kecewa jika nanti tidak ada udang karang. Pancing ditarik sedikit demi sedikit, mata Zhao Junlin berbinar dan dia menatap ke air. Akhirnya keramba tanah diseret ke atas, dan semua orang bisa melihatnya. Saat seluruh lantai keramba diseret, muncullah sosok udang karang yang berderak dan melompat ke dalam keramba bambu. Wow, iya, benarkah? Apakah ini udang karang? Kelihatannya energi sekali. Zhao Junlin melihat melalui celah di dalam sangkar bambu dan berteriak kekanak-kanakan, sama bahagianya dengan bocah yang melihat udang karang. Xiao Yong tidak menyangka situasinya saat ini akan sekuat itu. Keramba yang dibiarkan kurang dari setengah jam ternyata berisi udang karang lebih dari separuh keramba, ada yang berjumlah 20 atau 30. Udang karang ini sangat energi dan melompat-lompat di dalam kandang, memercikkan banyak air dan membasahi ujung pakaian Zhao Junlin. Zhao Junlin menjerit dan melompat seperti gadis kecil. Kakinya yang berdebar sangat menarik perhatian Chen Ce. Jari-jari kaki yang putih dan lembut, sol merah, lengkungan melengkung, tumit ramping dan bulat, semuanya seperti karya seni. Sial, aku tidak bisa menontonnya, aku tidak bisa menontonnya. Apa yang aku lihat? Dia laki-laki. Bahkan jika dia adalah kaisar, aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Kaisar tidak bisa lakukan ini juga. Jika kaisar seorang gay, sial, saya pecinta kaki, tapi saya bukan gay. Chen Ce menekan emosinya dengan panik. Meski begitu, kaki Zhao Junlin terlalu indah. Ini jelas merupakan kaki terindah yang pernah dilihat Chen Ce. Bahkan kaki Qiyu Yaoer pun lebih rendah dibandingkan miliknya. Sangkar tanah diangkat dan diletakkan di atas papan kapal, namun karena ada 3 orang yang berdiri di sana, terkesan agak ramai, maka Xiao Yong menyarankan untuk meletakkannya di kapal Chen Ce. Chen Ce tidak keberatan, tapi harimau kurus datang dan begitu pula Zhao Junlin. Orang ini juga melompati. Untungnya, dia sepertinya sudah terlatih, keterampilannya relatif stabil, dan tidak ada kecelakaan. Buka dengan cepat dan lihat. Zhao Junlin tidak sabar. Chen Ce mengangkat keramba tanah dan memasukkan semua udang karang ke dalam keranjang ikan di tengah perahu. Udang karangnya rontok, semuanya udang karang merah bersih, tapi ada yang besar dan ada yang kecil, ada udang hijau kecil, dan tidak terlalu besar. Wow, dia sangat cantik dan energik. Zhao Junlin seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia, berdiri di dekatnya dan berseru. Chen Ce mengulurkan tangannya untuk menangkap udang hijau yang lebih kecil dan melemparkannya ke sungai. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu akhirnya menangkapnya, mengapa kamu membuangnya? Zhao Junlin segera menghentikan Chen Ce. Chen Ce tersenyum dan berkata, ini adalah yang kecil. Hanya dengan menangkap yang besar dan melepaskan yang kecil kita dapat berkembang secara berkelanjutan. Jika tidak, kita akan memakan semuanya,
dan kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan di masa depan. Alasan ini sangat sederhana, dan Zhao Junlin dengan senang hati menerimanya. Selanjutnya kandang-kandang tersebut dikumpulkan satu demi satu. Semua pot udang masih memiliki hasil panen yang bagus, dan yang terbesar memiliki 40 atau 50 lobster. Hanya saja tingkat kelulusannya hanya setengah, dan setengahnya yang kecil harus dibuang. Namun meski begitu, jumlah lobster air tawar yang dikumpulkan pada akhirnya masih sangat banyak, dengan berat lebih dari 20 kg. Zhao Junlin seperti anak kecil, dia berteriak ketika dia disiram tetesan air, dan dia berteriak ketika dia melihat begitu banyak udang karang. Karakter ini memang mirip perempuan, tapi dia punya jakun. Chen Ce menghela nafas panjang, merasa bahwa dia benar-benar sakit, dan bahkan melihat Zhao Junlin, dia merasa sedikit berbinar. Semua pot udang telah dikumpulkan, dan sudah waktunya untuk pulang. Zhao Junlin sedang mengamati udang dengan gembira, tetapi dia tidak menyadari bahwa seekor udang yang lolos dari jaring jatuh ke dalam kabin dan mendarat di sisi kaki Zhao Junlin. Dan dia sendiri tidak menyadarinya. Oke, ayo kita pulang, lalu kita akan membuat udang karang pedas. Oke, Zhao Junlin hanya menjawab, tapi akhirnya berteriak lagi. Ada apa? Chen Ce bertanya dengan cepat. Harimau kurus di sebelahnya bahkan lebih cemas. Ketika dia melihatnya, Zhao Junlin lah yang menangkap seekor udang karang di kakinya. Sakit, sakit, teriak Zhao Junlin. Jangan bergerak, khawatir kamu jatuh ke air. Aku akan membantumu melepaskan capitnya. Chen Ce dengan cepat menstabilkannya dan kemudian mengangkat kakinya. Mengapa baunya sangat enak? Hati Chen Ce tergerak, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera meraih kaki kirinya yang dijepit di lobster. Udang karang itu menangkap jari kelingkingnya. Jari kaki kelingking yang putih dan merah terjepit dan menjadi lebih merah. Chen Ce menekan betis Zhao Junlin dengan kuat, lalu mengulurkan tangannya untuk meremukkan udang karang itu hingga mati. Ini adalah naga hijau kecil. Cangkangnya tidak terlalu keras, jadi Chen Ce cukup menghancurkan cangkangnya dengan tangan kosong. Setelah kehilangan nyawanya, naga hijau kecil itu tidak melepaskan penjepitnya, tetapi ia tidak memiliki banyak kekuatan, dan Zhao Junlin tidak lagi menari dengan gembira. Oke, tidak apa-apa kalau aku melepas capitnya untukmu. Chen Ce menstabilkannya dan mendekat, tetapi aromanya menjadi semakin jelas. Chen Ce menjadi gila. Apakah Zhao Junlin laki-laki atau perempuan? Apakah dia seorang kaisar? Mengapa kaisar masih begitu wangi? Adapun kaisar, bagaimana kakinya bisa begitu indah? Kaki ini benar-benar sebuah karya seni. Cukup membuat ketagihan. Bersambung ke bab selanjutnya.